Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami makin mengenal isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang segera kami dengar. Buatlah hidup kami semakin dihidupi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara tentu tahu atau paling tidak pernah dengar istilah kepo ya. Ya, istilah kepo itu salah satu dari sekian banyak istilah kekinian yang sangat populer. Saya tidak tahu kapan dan di mana persisnya istilah itu pertama kali muncul. Tetapi yang jelas, kata kepo dimunculkan oleh generasi milenial untuk pergaulan sehari-hari. Kepo sendiri merupakan singkatan dari kalimat bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, yang secara bebas dapat diterjemahkan rasa ingin tahu terhadap keadaan orang-orang tertentu, atau juga dapat diartikan penasaran dan suka mencampuri urusan orang lain. Orang Jakarta bilang orang yang kepo adalah orang yang mau tahu aja. Sekilas saudara, kepo terlihat sebagai bentuk kepedulian. Tetapi ternyata kepo berbeda sama sekali dengan kepedulian. Di dalam kepedulian memang ada keingintahuan atas keadaan orang tertentu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kepedulian adalah suatu sikap yang berupaya memahami, merasakan, empati atas pergumulan orang lain, dan berupaya secara maksimal untuk menolongnya. Sedangkan kepo hanya berhenti sampai kepada rasa ingin tahu. Kalau peduli adalah sikap yang rindu meringankan beban orang lain, sementara kepo adalah sikap yang mengganggu orang lain karena usil dengan urusan orang lain tanpa tindakan apa-apa untuk menolong. Kepo hanya untuk memenuhi rasa penasaran. Saudara, ternyata kepo bukan hanya sikap dan perilaku orang masa kini. Roh kepo sudah ada sejak zaman dulu kala. Petrus, murid Tuhan Yesus yang tersohor itu, pernah dihinggapi oleh roh kepo. Dalam teks yang kita baca, ia kepo terhadap Yohanes. Ketika ia melihat Yohanes, ia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Tetapi Tuhan Yesus menjawab dan menegur Petrus, "Itu bukan urusanmu. Kamu jangan kepo. Kamu tidak usah usil mengurusi urusan orang lain." Saudara, mengapa Tuhan Yesus menegur Petrus agar jangan kepo? Saudara, kepo menguras waktu dan energi untuk hal yang tidak perlu. Waktu dan energi kita adalah milik Tuhan yang harus kita gunakan untuk hal-hal yang perlu dan bermanfaat. Waktu dan energi yang Tuhan beri kepada kita tidak boleh dipakai untuk hal yang sia-sia. Kegagalan hidup seseorang seringkali terjadi karena waktu dan energinya dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Waktu dan energinya terbuang untuk yang sia-sia. Selain itu, saudara, kepo juga mengalihkan perhatian dari fokus sesungguhnya. Ketika seseorang mengalihkan perhatian dari fokus sesungguhnya, ia berpotensi melenceng dari tujuan dan kehilangan jalan hidupnya. Dalam teks yang kita baca, Tuhan Yesus baru saja menugaskan Petrus untuk berfokus kepada hal yang baru, yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan. Menggembalakan domba-domba Tuhan adalah tujuan dan jalan hidup Petrus yang Tuhan nyatakan kepadanya.
Namun Petrus mengalihkan perhatiannya kepada Yohanes dan ia kepo terhadap Yohanes. Maka Tuhan Yesus harus menegur Petrus. Tuhan Yesus berkata, "Petrus, jangan kepo dengan urusan orang lain, itu bukan urusanmu. Urusi urusanmu sendiri. Urusanmu adalah mengikut aku." Petrus, jangan alihkan perhatianmu. Ayo Petrus, fokus. Fokuslah kepadaku. Fokuslah kepada jalan hidupmu. Fokuslah kepada tujuanmu yang telah kunyatakan kepadamu. Saudara, seringkali kita seperti Petrus yang cenderung usil mengurusi urusan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Dengan itu, kita justru mengabaikan urusan kita yang sesungguhnya, yang seharusnya menjadi fokus kita. Kalau kita ingin tahu keberadaan orang lain, lalu berupaya menolongnya, tentu itu hal yang baik dan benar. Tetapi kalau cuma sekedar kepo, tidak usah. Saudara, stop kepo. Mari kita fokus kepada urusan kita sendiri. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan mengikuti jalan hidupnya yang juga telah ditetapkan oleh Dia untuk menjadi jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali usil dengan urusan orang lain. Dengan demikian, kami kehilangan energi dan waktu kami untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermakna. Tetapi Tuhan, firman-Mu pagi ini mengingatkan kami agar kami jangan usil dengan urusan orang lain, melainkan kami fokus kepada urusan kami yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, yaitu tetap mengikuti Tuhan dan tetap mengikuti jalan Tuhan, dan itulah jalan hidup kami yang harus kami tempuh dan harus menjadi perhatian kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami untuk selalu mengikut jalan Tuhan yang menjadi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila Tuhan ku memilih